Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Permadani, NIM 196151005. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas pendekatan dalam apresiasi puisi. Pendekatan struktural. Menurut Pradopo, pendekatan struktural sebagai usaha untuk menggali puisi ke dalam unsur atau struktur yang membangunnya dan fungsi di dalam saja. Berdasarkan teori struktural, puisi dianalisis ke dalam unsur-unsurnya, fungsinya dalam struktur sajak serta penguraian bahwa tiap-tiap unsur itu hanya memiliki makna dalam kaitannya dengan unsur yang lain. Kemudian, langkah-langkah melakukan analisis puisi dengan pendekatan struktural. Yang pertama, menentukan puisi. Dalam menentukan puisi, mana yang perlu dikaji bergantung pada alasan peneliti. Yang kedua, memilih pendekatan. Berikutnya adalah pendekatan struktural yang menganalisis struktur yang membangun puisi. Yang ketiga, menganalisis puisi. Tentukan struktur fisik terlebih dahulu karena paling mudah dipahami dengan bentuk konkret. Langkah selanjutnya menganalisis struktur batin. Yang keempat, menginterpretasi puisi. Merupakan proses memaknai puisi dengan mendeskripsikan struktur-struktur puisi serta maknanya dalam puisi. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Kesimpulan tidak lagi berisi deskripsi argumen, melainkan catatan yang mengungkap kajian yang telah dilakukan. Selanjutnya, hakikat semiotika. Bahasa sebagai medium karya sastra merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti. Tanda dalam semiotika terdapat dua prinsip. Yang pertama, penanda yang menandai bentuk-bentuk tanda. Yang kedua, petanda yang ditandai arti tanda. Ada tiga jenis tanda yang pokok, yaitu satu, ikon, yaitu tanda hubungan antara penanda dan petanda bersifat persamaan bentuk yang alamiah. Dua, indeks, merupakan tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petanda yang berhubungan kausal. Tiga, simbol, adalah tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petanda. Kemudian konvensi sastra puisi. Konvensi puitis yang dimaksud adalah seperti yang diungkap oleh Rivatere, bahwa puisi menyatakan perihal dari suatu arti atau puisi yang mengekspresikan sesuatu dengan tidak secara langsung. Kemudian penggantian arti disebabkan oleh bahasa kiasan seperti metafora, metonimi, perbandingan, personifikasi, sinekdoki, perbandingan epos, dan alegori. Kemudian penyimpangan arti. Rivatere mengemukakan penyimpangan arti disebabkan oleh tiga hal, yaitu ambiguitas, kontradiksi, dan nonsens. Kemudian penciptaan arti. Menurut Pradopo, penciptaan arti ditimbulkan oleh pengorganisasian ruang teks seperti pola persajakan, enjambemen, tipografi, homolog. Kemudian, prosedur analisis puisi dengan pendekatan semiotik. Yang pertama, menentukan puisi. Dalam pendekatan semiotik, yang dicari adalah tanda-tanda di dalam puisi. Maka pemilihan pada puisi-puisi gelap jauh lebih menantang. Yang kedua, memilih pendekatan. Pendekatan semiotik dapat menggali puisi dari berbagai teori semiotik yang berkembang, yaitu semiotik dari Rivatere. Yang ketiga, menganalisis puisi adalah dengan mencari tiga unsur semiotik Rivatere, yaitu penggantian arti, penyimpangan arti, penciptaan arti. Yang keempat, menginterpretasi puisi.
dituntut untuk menguraikan temuan yang ada dalam deskripsi yang jelas terdiri dari letak unsur semiotik di dalam puisi, jenis unsur semiotik, dan makna kata atau baris dalam puisi tersebut. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dalam menarikan kesimpulan harus cermat, mendeskripsikan hasil temuan dan bagaimana peran unsur semiotik tersebut di dalam setiap puisi. Latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Menurut Theo, pada kenyataannya sebuah sajak karya sastra tidak hadir atau tidak diciptakan dalam keadaan kekosongan budaya. Oleh karena itu, analisis struktural murni mempunyai keberatan-keberatan, yaitu diantaranya mengasingkan karya sastra dari kerangka kesejarahannya dan latar belakang sosial budayanya. Maka, untuk mendapatkan makna penuh karya sastra, latar belakang sosial budaya yang melatarinya yang tercermin dalam sistem tanda-tanda sastra dalam karya sastra saja yang dianalisis haruslah diberi pertimbangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.